Sekarang kita akan bicara tentang radiation detector dari material terbaru. Material terbaru yang dinamakan adalah perovskite. Jadi ini adalah proyek di Sintra yang merupakan kerjasama antara 3 institusi CNRS, NTU, dan Thales yang mempunyai kolaborasi dengan Universitas NUS, ALM, dan Nicolaus Copernicus University di Polandia. Di sisi lain kita juga mempunyai sinergi dengan perusahaan yang namanya Trixel, yang merupakan anak perusahaan dari Thales dan juga Philips dan Siemens untuk membuat X-ray digital panel. Jadi ini adalah Sintra, institusi saya saat ini. Jadi ada 3 komponen di sini, yaitu CNRS sebagai lembaga akademi Prancis, dan juga NTU yang merupakan saat ini adalah nomor 2 di Asia, sebagai universitas nomor 2 di Asia, dan Thales Research Alliance yang merupakan perusahaan salah satu besar di Prancis ini. Oke, saya tuliskan lagi. Jadi ini letaknya di NTU, institusi ini, dan mereka melakukan research di nanoelectronics dan nanophotonics. Jadi kita akan mulai ya. Saya langsung karena mengejar waktu. Jadi kita tahu bahwa radiasi itu banyak orang tahu bahwa radiasi ada berbahaya. Sedikit orang yang sangat concern dengan radiasi, dan ada juga orang yang hanya berpikir radiasi itu hanya berhubungan dengan nuklir reaktor. Tapi sebenarnya dunia radiasi dan deteksi itu sangat-sangat besar. Jadi kita sendiri ada beberapa aplikasi yang diperlukan dalam radiation detection yang menggunakan 2 konsep sebenarnya. Yang pertama adalah menggunakan konsep menghitung dari jumlah radiasi tersebut, yang bisa digunakan dalam menemukan suatu substansi dari radiasi, nuklir radiasi, atau juga untuk menemukan benda lain yang tersembunyi di dalam suatu lingkungan. Fungsi kedua adalah sebagai bentuk dari imaging application, aplikasi sebagai imaging, yang di sini juga terkadang membutuhkan pixel untuk membuat high resolusi di dalam imaging. Jadi kita lihat sendiri ya, aplikasinya sangat banyak saat ini, dari medical, defense, dan security, keamanan, riset, dan hingga ke eksplorasi minyak dan juga space. Jadi kita lihat bahwa di medical imaging Anda tahu digital X-ray panel yang menggantikan fungsi film ronsen saat ini, dan bisa dibilang bahwa digital X-ray ini juga menjadi lebih environmental friendly terhadap X-ray imaging. Dan kedua adalah positron emission tomography scan yang menggunakan beberapa scintillator yang membentuk rounding. Kalau yang sebelumnya imaging berupa X-ray, yang di sini source yang digunakan adalah gamma ray yang disuntikkan ke dalam tubuh pasien. Jadi yang sangat-sangat dikenal untuk defense, yaitu kita lihat sendiri di airport untuk X-ray scanning, bahkan di pelabuhan mereka membutuhkan suatu bentuk alat scanning yang sangat besar sehingga bisa mengetahui isi dalam kargo yang baru datang. Jadi tidak perlu membuka kargo tersebut hanya dengan membutuhkan scanning. Bisa dilihat sini ada 2 tower yang cukup besar di sini, dan inilah untuk sehingga mobil hanya lewat dan dapat dilakukan scanning. Untuk eksperimental di high energy sendiri sangat-sangat kaitannya untuk fundamental high energy physics, termasuk terhadap cosmic ray detection juga. Dan yang mungkin orang jarang kenal adalah mencari minyak. Jadi pada dasarnya konsep radiation detection juga dipakai dalam mencari minyak dan memasukkan thermal neutron dan gamma ray ke dalam suatu vessel
mesin tersebut yang dimasukkan ke dalam bor yang telah di-drill dan bisa mendapatkan informasi mengenai keadaan bawah tanah di dalam pengoboran tersebut sehingga bisa mengetahui di mana ada minyak. Dan yang terakhir adalah menggunakan imaging di dalam satelit yang dimasukkan beberapa device yang menggunakan scintillator dan sehingga bisa melakukan imaging permukaan planet. Sebagai contoh ada Merkurius. Saya sendiri waktu itu sekitar 15 tahun yang lalu terlibat dalam proyek mengembangkan scintillator untuk yang satelit yang saat ini sedang menuju Merkurius dan Venus, BP Colombo dari European Space Agency. Jadi kita tahu sini aplikasinya mesti ada scintillator dan kita lihat dari masalah bisnis sendiri ya, ada perkembangan yang sangat tinggi dalam demanding dalam bisnis tersebut, yaitu dari $100 juta pada 2014, 6 tahun lalu, dan diprediksikan pada 2024 adalah sebagai $500 juta. Tapi ingat, angka ini diprediksi, sebenarnya saya dapat data ini diprediksi sebelum COVID-19. Kita tahu sendiri COVID-19 salah satu faktor yang untuk screening terhadap COVID adalah X-ray, melalui X-ray imaging. Jadi kita dalam graf ini juga diketahui bahwa healthcare dan nuclear power plant adalah demanding yang sangat tinggi dalam periode tersebut. Jadi untuk bisa kita lihat sendiri bahwa perusahaan di mana saya berkolaborasi yaitu Trixel telah mengengage suatu gerakan untuk memberikan X-ray digital panel yang murah sehingga dapat dioperasikan di seluruh rumah sakit di dunia. Dan karena ini ada portable X-ray digital panel, jadi dengan mudahnya bisa digunakan di kamar-kamar pasien dan juga dia hanya menggunakan soft X-ray yang sangat rendah yang tidak begitu berbahaya bagi orang lain gitu. Jadi mungkin untuk mengambil X-ray ini tidak membutuhkan menuju kamar X-ray lagi karena cukup rendah sehingga cukup dokter dan perawatnya keluar dari ruangan dan mereka melakukan X-ray di tempat. Jadi ini sangat berguna sekali ketika dalam screening COVID-19 pandemik termasuk saat ini di Prancis. Jadi kita sebelum masuk lebih lanjut, kita ada dua teknologi ya untuk mendeteksi radiasi. Ya, ada dua teknologi. Jadi ada dua. Yang satu adalah konversi langsung dari X-ray atau gamma ray radiasi untuk menjadi electrical current. Jadi menggunakan konsep semikonduktor biasa, seperti halnya yang telah lazim digunakan dalam fotovoltaik dan juga fotodetektor. Jadi generation charge carriers setelah menerima high energy radiation. Yang kedua adalah yang menggunakan konsep intermediate. Di sini kita menggunakan material dinamakan scintillator. Scintillator ini adalah material yang mengkonversi high energy radiation yang dalam order kilo electron volt dan mega electron volt menjadi electron volt atau visible. Dan sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh fotodetektor di sini. Ya. Jadi ada negatif dan positif dari kedua teknik tentunya, tapi selama ini orang lebih fokus kepada scintillation detector, terutama dalam sisi X-ray imaging. Nah, kita sebelum kenal lebih lanjut dengan perovskite sendiri, kita harus menuju ke traditional radiation detector. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai direct X-ray dan gamma ray detectors. Jadi konsep yang digunakan di sini adalah konsep optoelektronik. Jadi prinsipnya adalah ionisasi yang terjadi biasa pada semikonduktor. Tapi di sini adalah kita menggunakan high energy yang lebih tinggi untuk mengeksitasi elektron hole pairs tersebut. Jadi dalam hal ini apabila kita mempunyai kristal seperti silikon dan Tri5 dan germanium, kita membuat suatu electrodes dan kita menggunakan mengaktifkan medan elektrik
sehingga ada drift dari charge carriers dan menimbulkan signal. Sayangnya hanya sepertiga dari lebih kecil dari sepertiga energi yang deposisi di dalam detektor ini akan menuju ionisasi. Sisanya akan loss dalam bentuk fonon atau phase lattice vibration. Jadi ketika setelah menyerap energi radiasi itu akan terbentuk electron hole pairs dengan konsentrasi yang sangat tinggi antara 10⁻15 10⁻17. Yang challenge-nya adalah bagaimana menghindarkan supaya charge carrier ini tidak akurat. Makanya dalam hal X-ray dan gamma ray ini lebih baik digunakan untuk spektroskopi. Biarpun sebenarnya minusnya adalah kristal itu butuh cryogenik, detektor ini butuh cryogenik selain silikon, butuh di temperatur rendah. Selain itu dia butuh stabil temperaturnya karena fluktuasi dari noise itu sangat sensitif sebenarnya, ya. Dan sebenarnya fabrikasinya juga dan radiation damage tolerance-nya itu sangat rendah kalau untuk beberapa macam, jadi berbeda-beda untuk faktor kalibrasinya. Jadi karena di sini yang menentukan tidak hanya kristal saja, tapi juga kualitas dari electrodes. Dan ini bisa juga terpengaruh oleh radiation damage, kerusakan akibatnya radiasi. Sehingga akan sulit tentunya bagi direct X-ray dan gamma ray detectors ini untuk menciptakan pixel untuk imaging dalam jumlah yang sangat-sangat besar, high definition seperti 2000 kali 2000 pixels. Itu sangat sulit dengan teknologi seperti ini. Sementara itu kita ada namanya scintillator, ya. Dan di sini kita menggunakan photonics dan solid state approach karena kita menggunakan prinsip luminescence, yaitu seperti prinsip eksitasi electron hole pairs dan setelah itu mempunyai kombinasi. Tapi ada konversi dari high energy ke visible light. Jadi akurat. Kita di sini membutuhkan fotodetektor tentunya untuk mendeteksi cahaya tampak tersebut. Tapi tentunya kita mempunyai radiation damage yang lebih rendah karena hanya memfaktorkan kristal. Sementara detektor itu terproteksi oleh kristal tersebut. Sehingga kita bisa menciptakan jumlah pixels yang sangat-sangat besar, hampir high definition yang antara 4000 kali 4000 pixels. Itu bisa dihasilkan 16 million pixels untuk X-ray imaging, ya. Sementara sejarah scintillator ini sebenarnya ditemukan semenjak ditemukannya radiasi oleh Becquerel, oleh Curie. Ingat kan ketika mempunyai fluorescent plating plate, mereka mengobserv cahaya yang muncul dari fluorescent floating plate dan menandakan di situ ada radiasi. Dari penemuan radiasi tersebut sudah ditemukan bahwa ada medium yang bisa mengkonversi energy radiation ke visible light. Tapi hingga di development oleh PMT pada tahun 1948 ya, barulah digunakan scintillator sebenarnya dari kristal sodium iodide thallium. Bisa dilihat ya, di sini cukup lama, 70 tahun yang lalu, dan selama 70 tahun ya, heran ya, karena sodium iodide thallium ini digunakan di seluruh detektor sampai saat ini, karena dia lumayan murah, gampang diperoleh, dan konversi fotonnya menjadi jumlah foton per energinya sangat lumayan besar, 43.000 ya. Dan ini susah untuk dikalahkan sebenarnya. Tapi ada downsize-nya dari high light yield scintillator ini di sodium iodide thallium, cesium iodide thallium. Dia high light yield tapi slow gitu loh. Responsnya lumayan slow, hanya lebih lambat dari 200 nanosecond. Di sisi lain ada yang cepat seperti cesium fluoride atau barium fluoride. Dia sangat rendah jumlah foton konversinya, tetapi dia sangat-sangat cepat ya. Jadi kita bisa lihat selama ini masing-masing scintillator ini punya spesifikasi yang beda-beda untuk light yield dan fast lifetime-nya ya. Jadi aplikasinya pun beda-beda. Yang ini cesium iodide thallium digunakan sebagai X-ray imaging panel sampai saat ini ya. Karena dia sangat efisien, murah dan efektif dan konversinya besar. Sementara yang cepat ini digunakan dalam sistem positron emission tomografi.
di PET system, ya. Sekarang hingga beberapa tahun kemudian, ya, setelah ini baru-baru saja ketika saya melakukan PhD di tahun 2000-an, ya, di Delft mereka menemukan scintillator jenis baru, yaitu lanthanum bromide dopserium yang telah dipasarkan dengan nama Brilance oleh Saint-Gobain melalui paten yang didahului oleh teman saya, predesesor dari PhD saya, dan setelah itu saya membuat paten untuk lanthanum bromide serum ini yang mempunyai energi resolusi yang sangat besar, yang sangat bagus, jadi bisa untuk menentukan energi radiasi tersebut, dan konversi light yield sangat besar juga, komparasi dengan cesium adathelium. Di sisi lain, lifetime-nya dia sekitar 20 kali lebih cepat, lebih dari 50 kali lebih cepat dibanding cesium adathelium karena bisa 16 nanosecond. Kalau cesium adathelium tadi kita Pak Danang, waktunya 1 menit lagi. Oh, udah mau habis ya? Iya. Oh ya, sorry. Jadi digunakan dalam, kita lihat telah digunakan dalam hal gamma ray dan neutron spektrometer. Jadi kita lihat bagaimana progresnya selama ini, ya. Dan sekarang kita terlalu mahal, perovskite material ternyata sangat murah, ya. Sehingga kita menuju ke perovskite radiation detector. Jadi perovskite material ini sangat murah dan bisa didepositi di large area, ya, karena dia murah, karena sudah terkenal di solar cell. Bisa kita lihat progresnya dalam 10 tahun sudah mencapai 700 patents dari beberapa paten saja 10 tahun yang lalu. Dan kita lihat jadi sangat menarik untuk radiation detector karena X-ray imaging panel kita lihat sebelumnya cesium adathelium dengan harga €500, ya, sehingga menjadi €30. Dan ini comparable untuk detection untuk absorpsi radiasinya, absorption length-nya sangat comparable dengan material tersebut. Beberapa material scintillator yang telah ada, scintillator bromide dan lutetium iodide, ya. Jadi telah menjadi suatu highlight di Physics World sebagai top 10 breakthroughs in 2020. Kemarin, salah satu top 10. Dan kita mempunyai paten di 2018 tentang perovskite radiation detector tersebut, including scintillator dan detection radiasi, deteksi langsung radiasi. Jadi sebenarnya yang kita bisa lihat, balik lagi ke direct X-ray dan gamma ray perovskite detector, sudah semenjak 2015 telah banyak progres yang telah didapat, ya. Sehingga dari imaging, dari photovoltaic cell, photoconducting device, hingga akhirnya bisa menggunakan sebagai spektroskopi, gamma ray spektroskopi dengan energi resolusi yang sangat comparable dengan komersial X-ray detector dari gamma ray detector dari cadmium zinc telluride, senilai 1,4%, sangat besar, sangat resolusi yang sangat bagus. Dan juga 80 derajat Celcius, tapi pixel sangat sulit seperti saya bilang tadi. Dia sementara itu kristal ini telah di-grow dengan oven juga. Ujung-ujungnya mereka menggunakan oven. Padahal konsepnya tadi kita menggunakan solution, ya. Tapi akhirnya mereka menggunakan oven. Dan ketika 2016 kita mencoba untuk riset di scintillator, dan waktu itu kita adalah pionir menghidupkan riset yang sudah ada di 2002, tapi berhenti, vakum, karena propertiesnya sangat buruk waktu itu. Sehingga ketika mulai di 2016, kita menemukan record bahwa light yield-nya itu bisa 200.000 photons per MeV. This is jauh melebihi dari cesium adathelium, tapi pada temperatur yang rendah, ya. Dan kita menemukan untuk dua macam perovskite, dari three-dimensional perovskite dan two-dimensional perovskite, dan kita mempunyai high light yield pada 300 Kelvin untuk 2D perovskite. Dan kita telah juga patenkan untuk scintillator tersebut. Setelah itu, pada 2018, sementara kita develop kristal, ada yang namanya quantum dot scintillator. Jadi kita lihat karena confinement, tadi material yang tidak material perovskite yang tadinya tidak mampu menjadi scintillator, bisa menjadi lebih bright sebagai scintillator, ya. Jadi bisa mempunyai highlight yang lebih besar dan karena oleh quantum confinement. Dan mereka membuktikan 2 tahun lalu mereka dapat melakukan X-ray imaging dengan jelas dengan menggunakan
quantum dot tersebut. Dan quantum dot ini masih sangat murah. Tapi masalah dengan quantum dot, mereka tidak bisa melakukan spektroskopi karena quantum dot sangat kecil. Untuk menyetop gamma radiasi yang mempunyai energi yang besar akan lebih sulit. Jadi tetap kita untuk spektroskopi dibutuhkan quantum dot di sisi single kristal. Di sisi lain, quantum dot ada self absorption yang mengakibatkan loss dari light yield. Saya dipercepat Pak. Ya, cepat lagi. Kalau tadi sempat keganggu saya juga. Iya. Oke. Sementara itu kita bisa melihat di tahun 2020 ini kita mempunyai performance yang lebih bagus dengan mendoping dan kita berhasil membuat pixel dengan ukuran 20 micron dengan menggunakan perovskite kristal ini, dan kita menggunakan lithium dope. Kita lithium sehingga light yield-nya jauh lebih bright, bisa kita lihat blue light di sini, dan kita bisa melakukan X-ray imaging dengan kita lihat ini peneliti ini ya mempunyai jarak yang 250 micron dan kita bisa resolve dengan menggunakan pixel tersebut. Dan untuk spektroskopi ternyata material ini kita lithium dope ternyata dia mempunyai energy resolution yang cukup bagus 8%. Comparable dengan cesium hydrothallium tersebut, dan ini ingat ini jauh lebih murah. Di sisi lain lifetime-nya itu rekor. Sebelumnya lanthanum bromide dosarium itu 16, fungsionalitas karena dia ada lithium ini juga bisa mendeteksi thermal neutron. Seperti saya bilang tadi, ini ada mendeteksi juga alpha partikel, thermal neutron, dan kita bisa mendiskriminasi sinyal mana yang dari alpha partikel, sehingga ini bisa digunakan sebagai landmine detection, for instance ya, ataupun sebagai tadi oil lodging. Landmine detection. Apa kita berhenti di situ saja? Tidak, tentunya light yield bisa di-improvement. Tadi sedikit tentang light detection tomography lebih cepat. Dan kita telah mencoba untuk beberapa perovskite film. Kita lihat pulsar enhancement dengan membuat suatu nanostructure slit dan grating. Ini pertama kali diobservasi adanya pulsar enhancement di perovskite. Ini pertama kalinya ketika itu dipublish di Abstract Material. Setelah itu kita lihat lagi bagaimana kita menggunakan suatu extraction efficiency yang lebih besar sebenarnya ya. Jadi kita bisa mengimprove extraction efficiency dari emisi. Dalam hal ini emisi kita membuktikan dalam perovskite dan film kita bisa melihat NTSan move next forward to conventional radiation. Dan inilah summary dari talk saya. Maaf ya sangat waktunya. Jadi ya saya mengenalkan apa itu perovskite radiation detector. Kita ada punya kolaborasi dengan kimia dan applied physics ITB. Dengan kimia mereka menggrow beberapa perovskite material, terutama lead-free perovskite. Dengan applied physics ITB mereka melakukan DFT calculation untuk beberapa direktur kami di depan Francois Hollande, Presiden Hollande, Presiden sebelum Macron, dan juga ini ketika saya menerima menteri dari riset dan teknologi Prancis ketika datang ke Singapura untuk melihat
demonstrasi dari scintillator tersebut. Saya rasa segitu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan kita bisa bahas.